Halo, assalamualaikum. Welcome back to our channel. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kita rajin untuk upload video buat kalian. Terima kasih. Di sini tuh aku mau ceritain kenapa sih sebenarnya bakso Fitri. Jadi itu bukan bukan yang ini jadi mereka jualan baksonya si Fitri, bukan. Jadi bakso Fitri itu mix name antara nama saya dan nama suami saya. Jadi nama suami saya itu Basofi, saya Fitri. Jadi kita mix jadi Baso Fitri Family. Jadi di vlog kali ini, untuk pertama kali vlog yang kita buat ini, kita pengen ngasih tahu dulu ke kalian kalau di vlog ini tuh kita mau ceritain tentang how to cara belajar masak untuk pemula. Terus nanti kita akan bikin buat vlog traveling kita juga. Terus nanti kita juga mau buat house tour. Jadi kemungkinan tuh kita kan mau, insya Allah mau renov rumah. Jadi nanti kita mau sharing untuk harga harga materialnya, untuk harga tukangnya, untuk segala macam. Tapi itu nanti sih di kesekian video kita. Jadi untuk pertama kali video ini aku pengen ngasih tahu dulu kenapa sih aku pengen buat video ini. Jadi kenapa ya? Karena di sini kita sebagai perempuan, khususnya yang awalnya kita bekerja di perusahaan tapi mengalami kebimbangan dalam arti mohon maaf nih curhat sedikit ya. Aku dan suami aku juga baru nikah. Kita nikah November 2019 lalu, ya sekitar belum sampai setahun, belum genap 1 tahun. Tapi di Agustus 2020 ini alhamdulillah aku sudah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk akan menjadi seorang ibu nantinya. Jadi di situ untuk kita sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah kadang ngerasa bingung, gimana nih aku udah mau punya anak, kita udah mau punya anak, gimana nih, apakah kita harus menyerahkan anak kita, padahal ini anak pertama kita, untuk diasuh oleh orang tua kita, diasuh oleh mertua kita, diasuh oleh babysitter mungkin. Di situ sih yang menjadi kebimbangan aku. Dan di sini tuh aku mau sharing kalau misalnya aku pribadi tuh pengen ngurus anak yang bener-bener di tangan aku, di tangan ibunya sendiri. Jadi gak ada ketergantungan dengan orang tua, dengan mertua atau dengan babysitter. Kalian tahu kan nantinya kalau mereka sudah besar, mereka akan lebih dekat ke mereka dibanding ke kita sendiri sebagai orang tua. Jadi itu sih working mom yang sekarang aku lagi rasakan, tapi belum tahu sampai kapan, karena ini kan aku masih HPL-nya tuh di Desember 2020. Jadi sekarang Agustus, September, Oktober, November, itu sekitar 4 bulan lagi. Jadi aku juga mau mempersiapkan gimana sih cara menjadi seorang ibu yang baik untuk anak pertama kami. Terus gimana sih biar caranya kita nggak ketergantungan dengan orang, karena ini kan anak pertama. Honestly speaking, ini tuh jadi hal yang baru banget sih buat kita berdua gitu sih. Nah, terus di channel YouTube kali ini aku pengen beritahu kalian bahwa kita sebagai working mom itu harus bisa memilih antara menjadi ibu rumah tangga purely sebagai housewife, atau kita mau working mom, dimana working mom itu kita akan berkurang banget pastinya ketemu sama anak-anak
bertemu dengan anak kita. Pertama, anak kita berangkat, anak kita belum bangun. Yang kedua, kita pulang, mungkin anak-anak kita sudah tidur. Jadi di channel YouTube pertama kali aku ingin memberi apa ya, masukan kepada kalian, memberi advice. Jadi ini balik lagi ya, tergantung kalian sebagai sebagai pengantin baru, sama seperti saya dan aku dan suami aku. Jadi kalau di sini yang tadi aku bilang, pengen banget rasanya pengen jadi housewife, purely housewife, tapi gimana caranya biar housewife itu enggak selalu minta fulus ya, suami kan kasihan juga suami. Nah di sini aku punya beberapa ide, aku punya beberapa gagasan gimana caranya kita sebagai working mom yang akan melanjutkan ke housewife, purely housewife. Gimana caranya kita untuk tetap menghasilkan tapi tidak memberatkan suami. Pertama, kita harus mantapkan kemampuan apa yang kita punya. Seperti contohnya, kita bisa masak, nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang rumit-rumit, nggak perlu yang banyak komplimen, banyak ingredients, nggak perlu. Jadi mungkin di sini kita bisa ngebuat banyak ya, sekarang tuh udah ada aplikasi cookpad contohnya ya, atau kita bisa searching di YouTube channel, pasti udah banyak banget sih untuk ngebuat apapun yang kita mau buat. Jadi pertama itu coba cari kreasi masakan yang kita bisa jual. Pertama kita bisa coba dulu masakan apa yang menurut kita enak, nggak perlu yang susah-susah, bakso, cimol, kita cari-cari dulu aja, dan di situ kita bisa kreasikan sendiri dengan apa yang kita punya. Kita coba, suami kita suruh coba, adik-adik kita suruh coba, mertua kita, orang tua kita suruh coba, dan kalaupun di situ hasilnya enak, kita coba untuk share di sosial media kita. Kita harus menggunakan sosial media kita sebagai perantara antara kita dan pembeli. Jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk selalu share, karena itu tuh awal dari kesuksesan yang sebenarnya kita mau capai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai working mom, kita bisa coba ngebuat YouTube channel seperti ini. Jadi apapun kita mau coba masak, kita mau coba sharing kegiatan kita, atau kalau kita punya hobi kita baca, atau hobi kita tuh makan, atau hobi kita tuh jalan-jalan ke mall, itu kita bisa sharing di situ. Jadi di YouTube channel itu kita kan pasti banyak banget tuh yang mau tahu makanan di tempat A enak gak ya, terus gimana nih rasanya, bagus gak ya, reviewnya bagus, baik gak sih gitu kan. Nah di situ tuh kita bisa ke tempat itu, kita bisa review makanannya, kita bisa review servisnya, kita bisa review harganya berapa, dan di situ bisa jadi awal mula dari YouTube channel kita. Jangan takut untuk mulai dari sekarang. Pokoknya mulai dari sekarang, apapun yang terjadi mulai aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa kan les privat di rumah aja, karena les privat itu banyak ya guys bentuknya, bukan online aja sih. Les tentang pelajaran, les tentang atau satu mata pelajaran aja yang kamu kuasai, contohnya matematika, contohnya bahasa Inggris.
Jadi dalam satu itu aja, kalau di sekitar rumah kalian ada anak-anak kecil, saudara, ponakan, ajak dulu aja saudara atau ponakannya. Kita coba belajar bareng di situ tentang satu mata pelajaran aja, contohnya bahasa Inggris. Jadi nanti dari mereka akan share nih ke teman-temannya. Dari situ juga bisa dijadikan peluang usaha dapat membantu suami agar suami kita sebagai housewife tetap berpenghasilan tanpa terlalu mengganggu finansialnya suami. Itu sih. Jadi maaf ya guys, untuk video pertama kaliku ini aku hanya sendiri karena suami aku lagi sibuk, lagi ada kerjaan di luar. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, nanti suatu saat aku akan ajak suami aku untuk kita adain video bareng. Jadi itu aja sih guys untuk video pertama kali aku. Semoga video ini bermanfaat untuk working mom seperti aku saat ini yang akan mencoba untuk menjadi housewife, tapi masih, kalau saya pribadi sih saya masih ini ya guys, masih belum mau mencabut working mom saya dulu, status working mom saya dulu, karena kalau saya pribadi sih saya masih enjoy dengan pekerjaan saya. Jadi saya mungkin akan sedikit-sedikit kali ya guys, itu bisa dijadikan sebagai bahan. Jadi kalian yang sebagai working mom, kalau bisa jangan langsung ke housewife, karena kita kan sebagai working mom di tempat kita bekerja dimanapun itu udah biasa sama kerjaan yang rutin, udah biasa sama tiap bulan dapat gajian. Ketika kita jadi housewife, kita kan belum tahu pendapatan kita. Jadi mungkin kalau saran saya sih lebih baik kita coba sedikit demi sedikit, jangan langsung wow 100%, jangan, karena itu nantinya akan menyusahkan kita sendiri sih guys, itu menurut saya ya. Tapi kalau menurut kalian itu lebih baik, ya kenapa enggak. Oke deh, itu dulu video pertama yang aku buat. Semoga kalian suka ya guys.